Tetapi melalui perjalanan panjang, di mana seorang perempuan Sunda itu agak sulit. Saya dulu berjilbab, berhijab ya Pak Yusuf ya. Jadi Iya, iya Bu. saya belajar ngaji, bahkan saya ngajarin anak-anak mengaji, Dulu ngajarin ya. anak mengaji. Keluarga saya keluarga yang ekstrim Muslim. Bapak saya sampai saat ini seorang muadzin di musola di mana rumah saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Wanita asal Sunda ini mengaku seorang murtad. Murtadnya wanita ini karena melihat Yesus keluar dari dalam Alkitab. Di awal saja dia mengatakan kalau dia ini wanita yang berhijab. Jadi kerjaan dia sehari-hari itu mengajari anak-anak ngaji. Dan wanita ini juga mengatakan keluarga, katanya orang tua dia itu seorang muadzin di mana dia tinggal. Dia nggak ngasih tahu alamatnya. Di awal saja sudah mulai kelihatan wanita ini kaku, sudah mulai kelihatan kebohongan dia. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan cerita wanita ini yang melihat Yesus keluar dari dalam Alkitab yang berwarna biru. Saya merantau ke Jakarta, masa mencari pekerjaan, saya sudah bekerja juga saat itu. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada saya melalui Alkitab kecil yang tulisan Perjanjian Baru warna biru muda. Itu di sebuah bimbel Selameri di Lipo Cikarang. Saat itu saya mengajar di bimbel tersebut. Bolak-balik buku itu ada di depan saya. Dan satu-satunya staf muslim itu saya. Singkat cerita, kehidupan wanita ini, dia mencari pekerjaan dari Sunda ke Jakarta. Dan di Jakarta, dia melihat Yesus keluar dari dalam Alkitab kecil yang berwarna biru. Jadi Yesus itu keluar dari dalam Alkitab. Kemudian kemanapun wanita ini pergi, selalu diikuti oleh Alkitab ini. Nah, inilah kesaksian wanita ini. Dari kesaksian para murtad itu ada dua. Yang pertama, mereka mengatakan mereka bermimpi dengan Yesus. Kemudian dibawa oleh Yesus kemana-mana, dijamah oleh Yesus. Kemudian mereka melihat Yesus ini enggak pakai celana, enggak pakai baju. Kemudian melihat Yesus ini lagi meeting sama para nabi. Alasan yang kedua mereka murtad, itu katanya ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, mereka melihat Yesus di atas Ka'bah dan Yesus ini mengatakan, "Pikulah salib." Kemudian ada kesaksian yang lucu dari pendeta Yusuf Manukbulu. Jadi pendeta Yusuf Manukbulu ini mengatakan, dia ini didatangin oleh Yesus ke rumahnya. Jadi Yesus yang ngedor pintu Yusuf Manukbulu ini. Kemudian dia ini melihat Yesus bercahaya. Perbedaan antara mualaf dengan murtad itu jauh sekali bedanya. Urusannya orang murtad itu cuma satu jengkal. Kalau sudah cocok di perut, cocok di kemaluan, mereka murtad. Nanti mereka memberikan kesaksian yang macam-macam. Mereka mengatakan bermimpi dan bertemulah dengan Yesus. Kemudian kalau orang mualaf, mualaf ini menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak bermimpi dan bertemu, tapi menemukan kebenaran di dalam Al-Quran, kitab sucinya orang Kristen. Dia mencocokkan pikirannya dengan ayat Al-Quran ini. Bukan seperti di agama saudara kita yang di Kristen. Jadi ayat ini harus dipaksakan cocok dengan pikiran kita. Ini yang celaka nih. Jadi rumusnya orang murtad itu cuma satu jengkal antara perut dan kemaluan. Kalau sudah cocok dua-duanya, mereka berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Kita lanjutkan. Itu ada doa ya yang menyatakan bahwa ketika habis salat ada doa yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina apalah gitu ya. Itu saya begitu saya tahu artinya apa, saya cari terjemahannya, ternyata itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya supaya dapat tempat di tempatnya Allah gitu ya. Gitu. Hmm. Saya bertanya Pak, tapi saya bertanya itu setelah saya Nasrani, setelah saya percaya Yesus ya, setelah saya percaya Iya. Yesus. Kita kan tidak mengenal beliau. Hmm. Terus kita harus doakan beliau. Kok kita nggak doakan orang tua kita? Itu konteks sederhana saya tidak terlalu jauh harus mendoakan Tuhan atau Nabi saya, tidak. Karena saya tipe orang yang ilmunya logika. Iya. Hari ini saya makan cabai pasti pedas. Itu ilmu logika saya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya untuk dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang saya tahu. Terus doa buat saya kapan? Di detik-detik terakhir wanita ini sudah membongkar siapa sebenarnya dirinya.
Ketika sudah selesai melaksanakan salat, katanya dia ini membacakan doa. Allahumma sayyidina Muhammad, saya lupa katanya. Jadi bacaannya juga tidak pas, kemudian dia katanya lupa. Jadi yang dibacakan oleh wanita ini, kita melaksanakannya ketika dalam sholat apa sudah selesai sholat. Ini juga salah apa yang dibacakan oleh wanita ini. Jadi yang katanya sering ngajarin anak-anak ngaji, kok ini nggak tahu. Tapi dulu katanya dia ini sering ngajarin anak-anak ngaji, orang tuanya itu seorang muadzin, dulu dia berhijab, Islamnya itu sangat kental sekali. Tapi ketika membaca ini aja, wanita ini sudah tidak pas. Dia ini hanya membaca, menghafal sedikit untuk dijadikan sebuah kesaksian. Jadi seperti inilah cara mereka untuk mencari makan. Ini jalan pintas untuk mempertahankan ekonomi. Di dalam kesaksian para murtadin ini, mereka terus memberikan kebohongan. Ujung-ujungnya mencantumkan nomor rekening. Kemudian mengatakan kami butuh donasi untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk orang murtad. Karena orang murtad ini sudah diusir oleh keluarganya. Padahal murtad yang ditampilkan itu bukan murtad. Itu asli orang Kristen. Tapi diatur segala macam rupa agar mereka itu berpura-pura menjadi orang Islam kemudian murtad. Kan ini sering terjadi di channelnya Yusuf Manuk Bulu. Jadi mereka ini menghalalkan segala cara demi mendapatkan donasi. Jadi inilah jalan pintas untuk mempertahankan ekonomi mereka. Silahkan cek di channelnya Yusuf Manuk Bulu. 80% itu Kristen asli. Kemudian nanti ada dari Islam mengakunya seorang ustadz. Tapi ketika disuruh membaca Al-Quran atau membaca doa sholat, mereka tidak mampu. Membaca surat Al-Ikhlas saja tidak mampu, apalagi menghafalnya. Di dalam kesaksiannya nanti mereka mengatakan kalau dia ini mantan ustadz, kalau dia ini adalah mantan ustazah. Nanti itu ujung-ujungnya donasi, mencantumkan nomor rekening. Kalau dia mengaku sebagai mantan ustadz dan mantan ustazah, tentu penontonnya itu sangat senang. Mereka mengatakan, oh mantan ustazah aja murtad, mantan ustadz aja murtad. Padahal mereka tidak paham sama sekali dengan agama Islam. Jadi buat teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.